Selanjutnya saya akan menjelaskan materi subbab tentang 1. Penulisan akronim, 2. Penulisan angka dan lambang bilangan, 3. Pemenggalan kata. Dan ya, mari teman-teman kita menuju ke pokok pembahasan dari subbab yang tertera pada slide sebelumnya tadi. 1. Penulisan akronim. Pengertian akronim adalah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlukan sebagai kata. Selanjutnya, jenis penulisan akronim dibagi menjadi 3, yaitu A. Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. Contoh, ABRI, ABRI itu ditulis menggunakan huruf kapital semua. Singkatan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. LAN, LAN itu ditulis dengan menggunakan huruf kapital yang berarti lembaga administrasi negara dan lain-lain. Selanjutnya yang B. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku, kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang ditulis dengan huruf awal kapital. Contoh, AKABRI. A huruf di awal kalimat, A-nya memakai huruf kapital. Selanjutnya kabrinya memakai huruf kecil yang berarti singkatan dari Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kemudian contoh yang berikutnya IWAPI. I-nya ditulis huruf besar, WAPI-nya menggunakan huruf kecil yang berarti singkatan dari Ikatan Wanita Indonesia dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata seluruhnya ditulis dengan huruf kecil. Contoh, pemilu, pemilihan umum, semuanya menggunakan huruf kecil, tidak ada yang menggunakan huruf besar. Kemudian rapim, rapat pimpinan, dan lain-lain. Namun pada waktu penulisan akronim ada sebuah catatan, yaitu jika dianggap perlu membentuk akronim, maka ada syarat-syarat, yaitu 1. Jumlah suku kata akronim jangan melebihi jumlah suku kata yang lazim pada kata Indonesia. 2. Akronim dibentuk dengan mengindahkan keserasian kombinasi vokal dan konsonan yang sesuai dengan pola kata Indonesia yang lazim. Kemudian bagian subbab selanjutnya, yaitu penulisan angka dan lambang bilangan. Pada bagian ini terdapat 7 bagian, yaitu sebagai berikut. Dan 7 bagian itu terdiri dari 1. Angka digunakan untuk menyatakan A. Ukuran panjang, berat, luas, dan isi. Yang B. Satuan waktu, C. Nilai uang, dan D. Kuantitas. Contoh, 0,5 cm, 5 kg, 4 meter persegi, dan 1 jam 20 menit. Yang kedua, angka lazim dipakai untuk melambangkan nomor jalan, rumah, apartemen, atau kamar pada alamat. Contoh, Jalan Tanah Abang, Gang 1, nomor 15. Yang ketiga, angka digunakan juga untuk menomori bagian karangan dan ayat kitab suci. Contoh, Surat Yasin ayat 9. 4. Penulisan lambang bilangan yang dengan huruf dilakukan sebagai berikut. A. Bilangan utuh ditulis 12, 1 dan 2. B. Bilangan pecahan setengah ditulis 1/2. C. Penulisan lambang bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut. Paku, buwono, 10. P-nya besar, B-nya besar, dan X-nya besar. Yang D. Penulisan lambang bilangan yang mendapat akhiran an
mengikuti cara berikut. Contoh, tahun 50-an atau 50-an. Yang E, lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf. Contoh, ibu memesan 300 ekor ayam. 300 memakai huruf bukan angka. Yang F, lambang bilangan ditulis dengan angka jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian dan pemaparan. Contoh, kendaraan pengangkutan umum terdiri atas 50 bus, 100 helicak, dan 100 bemo. 50, 100, dan 100 itu ditulis menggunakan angka. Yang G, lambang bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Jika perlu, susunan kalimat diubah sehingga bilangan yang tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata tidak terdapat pada awal kalimat. Contoh, 15 orang tewas dalam kecelakaan itu, bukan 15 orang tewas dalam kecelakaan itu. Maksudnya yang pertama itu 15 menggunakan huruf yang benar, bukan 15 yang menggunakan angka itu kurang tepat. Kemudian nomor 5 yaitu angka yang menunjukkan bilangan utuh yang besar dapat dieja. Contoh, perusahaan itu baru saja mendapat pinjaman 250 juta rupiah. 250 ini menggunakan angka, bukan huruf. Yang keenam, bilangan tidak perlu ditulis dengan angka dan huruf sekaligus dalam teks kecuali di dalam dokumen resmi seperti akta dan kuitansi. Contoh, kantor kami mempunyai 20 orang pegawai. Yang pertama menggunakan huruf 20-nya, bukan kantor kami mempunyai 20 orang pegawai. Yang kedua, 20 menggunakan angka. Ini kurang tepat. Yang terakhir atau yang ketujuh, jika bilangan dilambangkan dengan angka dan huruf, penulisannya harus tepat. Contoh, saya lampirkan tanda terima uang sebesar Rp 999 dan 75 per 100 rupiah. Yang kedua, saya lampirkan tanda terima uang sebesar 999,75 per 100 rupiahnya di akhir tutup kurung. Dan subbab yang terakhir yaitu pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Dan ya, 7 bagian itu terdiri dari 1. Jika di tengah kata ada vokal yang berurutan, pemenggalan itu dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Contoh, main, ma, strip in, saat, sa, strip at, kemudian buah, bu, strip a. Yang kedua, huruf diftong ai, au, dan oi tidak pernah diceraikan sehingga pemenggalan kata tidak dilakukan di antara kedua huruf itu. Contoh, kalimat aula ditulis au strip la, bukan a strip u strip l strip a. Itu kurang tepat. Yang ketiga, jika di tengah kata ada huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua huruf vokal, pemenggalan dilakukan sebelum huruf konsonan. Contoh, bapak, ba strip pak. Kemudian barang, ba strip rang. Lagi sulit, su strip lit. Yang keempat, jika di tengah kata ada dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalan dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Gabungan huruf-huruf konsonan tidak pernah diceraikan. Contoh, mandi ditulis man strip di.
kemudian lagi sombong, som strip bong, kemudian April, up strip real. Ya, kemudian nomor 5, jika di tengah kata ada 3 buah huruf konsonan atau lebih, pemenggalan dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Contoh, instrumen, in tanda strip, stru tanda strip, men. Kemudian contohnya ikhlas, ih tanda strip dan las. Kemudian lagi ultra, ul tanda strip dan tra. Yang keenam, imbuhan akhiran dan imbuhan awalan, termasuk awalan yang mengalami perubahan bentuk serta partikel yang biasanya ditulis serangkai dengan kata dasarnya dapat dipenggal pada pergantian baris. Contoh, makanan ditulis makan kemudian garis strip an. Yang contoh berikutnya membantu, yaitu ditulis mem garis strip bantu. Catatan, bentuk dasar pada kata turunan sedapat-dapatnya tidak dipenggal. Yang kedua, akhiran i tidak dipenggal. Yang ketiga, pada kata yang berimbuhan sisipan, pemenggalan kata dilakukan sebagai berikut. Contoh, telunjuk, te garis lun garis strip dan juk. Kemudian contoh lagi, geligi, ge garis strip, li garis strip dan gi. Yang ketujuh, jika suatu kata terdiri dari atas lebih dari satu unsur dan salah satu unsur itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalan dapat dilakukan di antara unsur-unsur itu atau pada unsur gabungan itu sesuai dengan kaidah 1A, 1B, 1C, dan 1D di atas. Contoh, biografi, bio garis strip grafi atau B strip O strip gra strip dan V. Fotografi, foto garis strip grafi atau fo garis strip to garis strip gra garis strip dan V. Keterangan, nama orang, badan hukum, dan nama diri yang lain disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan kecuali jika ada pertimbangan khusus. Dan ya teman-teman, kita sudah mencapai slide yang terakhir. Saya mewakili kelompok 4. Jikalau pada waktu presentasi awal hingga akhir ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.